Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang Mapak Makassar dan IPSIM berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tanah Toraja. Mereka menagih janji Bupati Theophilus Alorerung untuk menyelesaikan jalan poros Simbuang Mapa. Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga membakar ban bekas. Mereka lalu menabur lumpur di depan pintu masuk kantor Bupati sebagai wujud kekecewaan. Mereka menuntut realisasi janji Bupati Tator mengalokasikan anggaran 3 miliar untuk pembangunan jalan poros Simbuang Mapak namun tak kunjung diperbaiki dan seolah dibiarkan. Tuntutan kami bahwa janji-janji yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Toraja itu datang kami tuntut. Karena realisasi yang diberikan, janji-janji yang diberikan itu tidak sesuai yang apa yang diberikan. Kondisi yang berada di Simbuang Mapak sangat berlumpur. Tak puas di kantor Bupati, mahasiswa langsung menggeruduk ke rumah jabatan Bupati Tanah Toraja untuk bertemu langsung namun kembali dihalau oleh pihak keamanan. Pemirsa, seorang gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah jadi korban pemerkosaan oleh 10 pria. Ironisnya, 2 dari 10 pelaku berstatus oknum anggota BRIMOB dan kepala desa. 5 orang dari 10 tersangka, termasuk kepala desa, merupakan pelaku pemerkosaan terhadap seorang gadis berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, sudah dilakukan penahanan. Sementara 5 pelaku lainnya masih akan dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik, termasuk seorang oknum BRIMOB yang belum ditetapkan tersangka dan masih akan dilakukan pendalaman. Pemerkosaan ini terjadi di beberapa lokasi sejak April 2022 hingga Januari 2023. Para pelaku melancarkan aksinya dengan cara mengiming-imingi korban dengan berbagai imbalan. Kasus ini terkuak pemirsa setelah polisi menerima laporan dari orang tua korban pada Januari 2023 lalu. Sementara saat ini korban mengalami trauma hingga dirawat di rumah sakit di Kota Palu. Lantas pemirsa, bagaimanakah kondisi korban saat ini? Kami sudah terhubung dengan Ibu Patricia Yabi selaku pendamping korban sekaligus Kepala UPT PPA Sulawesi Tengah. Halo, selamat siang Ibu Patricia. Halo, selamat siang Bu Patricia. Ya, halo. Oke, suara sudah Ya, keluar. selamat siang. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di siang. Sudah ada saya Pram Sunjaya dan juga ada Benedetta Ginting di sini Ibu Patris. Ibu Patris, sejauh ini kondisi korban seperti apa Ibu? Ya, sejauh ini kami sudah mendampingi korban sejak dirujuk dari Kabupaten Poso. Korban saat ini sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang jelas pemeriksaan yang saat ini dilakukan sedang kami dampingi berlanjut karena mungkin ada dugaan kesehatan korban terus menurun sejak kejadian berlaku terhadap korban. Yang jelas kita fokus pada layanan kesehatan terhadap korban. Ibu Patricia, selain korban ini mengalami trauma berat, apakah benar korban ini mengalami gangguan reproduksi yang terancam bahwa kondisi rahim korban nantinya harus diangkat, Bu? Iya, pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan selama beberapa hari. Diduga memang ada karena kesehatan terganggu, memang ada infeksi pada pada rahim korban anak, sehingga nantinya kami sedang menunggu diagnosa dari dokter terkait dengan apa hasil dari kesehatan korban tersebut. Yang jelas karena saat ini korban sedang dirawat, sehingga memang kita membutuhkan waktu dalam rangka pendampingan lebih lanjut terkait bagaimana kondisi psikisnya. Karena kejadian yang dialami oleh korban. Iya, Ibu Patricia, saat ini korban masih dirawat. Apakah sejauh ini dari selaku pendamping sudah berbincang-bincang langsung dengan korban terkait karena sampai saat ini masih pangsiur jumlah pelakunya, Ibu sebenarnya berapa, Ibu, dan apakah korban sudah bercerita banyak, Kak, Ibu? Iya, jadi pada saat kami tangani korban itu sudah langsung dirujuk mengenai layanan kesehatannya karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kami lakukan asesmen lanjutan terkait dengan beberapa informasi mengenai
terduga pelaku yang saat ini juga kami mendapatkan informasinya dari beberapa media. Rencananya kami akan segera melakukan pendampingan hukum terhadap eh, prosedur hukum yang berlaku terhadap kasus ini. Baik. Kami berharap teman-teman mitra kita dalam hal kepolisian juga menindaklanjuti terkait bagaimana kita bisa memastikan bahwa proses hukum ini sangat membantu untuk keadilan terhadap korban. Baik, Ibu Patricia, sedikit membahas terkait dengan kronologis kejadian. Pada saat korban ini diperkosa, apakah benar sempat diiming-imingi barang, bahkan sempat dicekoki narkoba? Ya, ini pun dari informasi yang kami terima bahwa hasil asesmen di Kabupaten Parimotong dan juga Poso terhadap asesmen awal terhadap korban bahwa memang ada iming-iming terhadap korban. Nah, ini pun kami yang jelas di usianya saat ini, usia anak, kami tidak membenarkan bahwa pelaku melakukan hal tersebut terhadap anak. Betul. Jadi kami sangat berharap sekali bahwa pelaku dihukum seberat-beratnya terhadap hal yang dia lakukan terhadap korban. Oke Ibu, kalau kedekatan korban dengan para pelaku ini sebenarnya sedekat apa sih Ibu hingga dari tahun 2022 hingga 2023 saat ini Ibu? Mungkin jika kita katakan kedekatan korban terhadap pelaku, karena ini bukan hanya satu orang saja, dan ada juga oknum yang dikatakan oknum terduga, ada tenaga pendidik, ada juga diduga kepala desa. Jadi pada saat kronologis itu terjadi, pada kejadian tersebut terjadi di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, mungkin bisa dikatakan tidak ada hubungan kedekatan, tapi memang kejadian tersebut bisa jadi sesuatu hal yang dihubung-hubungkan saja antara korban karena di usianya dia diiming-imingi oleh orang-orang tertentu yang kita katakan tadi oknum. Baik, Ibu Patricia, untuk pelaku sendiri yang jumlahnya 10 orang ini, apakah antar sesama pelaku ini saling kenal sehingga mungkin mereka ada merencanakan hal ini bersama-sama? Dari kronologis yang kami susun bahwa di asesmen awal kejadian ini berulang, bahwa memang dihubungkan bahwa dari satu pelaku yang lain memang sangat berkaitan erat. Bagaimana dari korban yang usia anak ini dipertemukan dengan korban yang satu dengan pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Jadi memang mungkin dalam satu daerah ini yang mempertemukan. Jadi karena ini terjadi di satu lokus yang sama, di satu kabupaten yang sama. Jadi orang yang sama di daerah yang sama, tapi lokus yang berbeda-beda. Oke, Ibu Patrice, ini kan sejak tahun 2022 Ibu. Mungkin sempat nggak korban bercerita kepada Ibu kenapa nggak dari dulu saja melapor? Apakah ada ancaman mungkin? Sepertinya demikian, kami juga mendapatkan informasi demikian. Ada ancaman dari salah satu oknum terhadap korban terkait yang dihadapi oleh korban. Kasus ini pun kami ketahui terungkap ketika korban melaporkan ke orang tuanya apa yang terjadi. Ketika saat ini posisi korban sudah kesehatannya menurun. Jadi ketika kesehatan korban menurun sehingga pihak keluarga baru mengetahui bahwa korban pun bercerita apa yang terjadi terhadap korban anak saat ini. Nah, orang tua korban berupaya untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian sejak Januari tahun 2023. Namun sampai sekarang memang yang kita ketahui dan kita dengar dan kita baca saat ini yang terduga adalah 11, tapi yang baru ditahan baru 5 orang. Kami pun berharap untuk keseluruhan dari terduga, terlapor ataupun tersangka bisa segera ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum seberat-beratnya atas hal yang dilakukan terhadap korban anak. Ibu, kalau dalam kesehariannya Ibu, si korban ini seperti apa sih Ibu kalau menurut dari keluarga dan atau kerabat sekitar yang Ibu ketahui? Yang kami saat ini korban selama ini tinggal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jadi untuk kesehariannya pun sebenarnya di usianya dia yang remaja pastinya dia bergaul baik-baik saja dengan teman-temannya. Yang jelas mungkin karena pergaulan tersebut juga sehingga
yang kami tahu dari kronologis yang dirujuk ke kami, anak korban bersama teman-temannya datang untuk membantu ke Kabupaten Parigi Motong dalam rangka bantuan korban banjir pada saat itu. Nah, jadi karena ada rasa saling membantu pada saat korban banjir tersebut, sehingga anak tersebut datang ke Kabupaten Parigi Motong. Nah, mungkin pada saat itu terjadi kejadian tersebut. Baik, terima kasih Ibu Patricia. Tentunya kami semua berharap pelaku lainnya bisa segera tertangkap dan ditahan, dan semoga juga korban segera pulih ya psikologis dan juga psikisnya. Terima kasih banyak Ibu Patris. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat membongkar praktik pencurian konten dan penyiaran ulang saluran berbayar. Ya, pemirsa, selama beroperasi pelaku berhasil mengumpulkan keuntungan ratusan juta rupiah. Berbekal aplikasi yang dibeli secara online, IA, seorang pemuda asal Sukabumi, Jawa Barat, mencuri dan mengedarkan ulang ribuan konten video dari berbagai platform. Tak hanya itu, pelaku juga menyiarkan film-film porno di dalam aplikasi yang dibelinya dengan harga sekitar Rp50.000 saja. Aplikasi miliknya kemudian diisi dengan konten bajakan dari berbagai platform, baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai siaran olahraga berbayar, serta saluran film juga dimasukkan pelaku ke dalam aplikasi tersebut. Pelaku memasang tarif langganan untuk mengakses konten di aplikasi miliknya sebesar Rp100.000 per tahun. Pelaku yang beroperasi sejak tahun 2019 ini berhasil menggait lebih dari 600 pelanggan tetap dan meraup keuntungan lebih dari Rp150 juta. Para pengguna yang di aplikasi Zal tadi dengan akunnya IA ini, dia bisa membuka layanan TV lokal, kemudian TV internasional. TV internasional ada sport, kemudian ada film, ada news, kemudian juga ada film yang porno. Petugas hingga saat ini masih mendalami keterangan tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 45 ayat 1 jungto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana kurungan 6 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, Ainis melaporkan. Pemirsa, lebih dari 45 jemaah calon haji tersesat di kawasan Masjid Nabawi Madinah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews ya.